Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Afia, domisili dari Surabaya, dan di sini saya akan sedikit memberi gambaran tentang prospek dalam video ini ke depannya, karena nanti akan berkelanjutan insya Allah gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya adalah seorang odapus ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa itu odapus, odapus adalah orang dengan lupus ya. Jadi autoimun yang menyerang diri sendiri karena terlalu aktif sehingga menyerang sel tubuh kita sendiri maupun organ yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Dan itu yang saya alami. Walaupun saya sekarang sudah kelihatan baik-baik saja, Alhamdulillah, tapi tidak terlepas dari perjuangan saya di masa lalu, dan saya ingin sharing ini kepada teman-teman semuanya, siapa tahu bisa menginspirasi atau menjadikan pembelajaran untuk saya dan juga teman-teman semuanya, khususnya nih yang mengalami kondisi yang sama seperti aku. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Simak video berikut ini. Jadi, saya terkena autoimun lupus, itu tepatnya pada tahun 2016 ya tahunnya. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah muncul gejala. Pada saat itu, gejala awal yang saya alami ketika saya masih sekolah di MTS, atau setara dengan SMP gitu ya teman-teman. Jadi pada saat itu, ketika berkendara, sepeda pancal ya, sepeda ontel gitu ya. Nah, itu sering kaki itu tidak bisa digerakkan. Nah, tapi saat itu saya tidak merespon yang terlalu lebih karena saya pikir ya ini hanya efek kecapean saja gitu ya teman-teman. Oke, singkat cerita berlanjut ke masa saya aliyah. Jadi ketika aliyah itu ya teman-teman semuanya, saya masih terlihat baik-baik saja, masih terlihat normal-normal saja. Jadi ketika itu saya mengikuti berbagai macam kegiatan seperti halnya pramuka, kemudian juga OSIS, kemudian juga kegiatan yang lain di luar sekolah formalnya gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu masih terasa baik-baik saja, dan terakhir pada tahun 2015 saya mulai merasakan efek ya, mulai merasakan gejala yang lebih kelihatan ya, lebih nampak daripada sebelumnya gitu ya. Jadi pada tahun 2015 itu ya teman-teman, saya ketika habis kegiatan itu terasa seluruh tubuh itu sakit semua ya, seluruh tubuh itu sakit semua, mulai dari tulang-tulangnya itu terasa seperti mau patah gitu ya. Padahal sebelumnya itu saya tidak pernah mengalami yang namanya sakit seperti itu gitu ya. Jadi habis kegiatan besoknya itu sekolah, walaupun kegiatannya itu selesainya malam, jadi saya masih kuat, itu masih baik-baik saja gitu ya. Dan dulu cita-cita saya adalah masuk militer tapi Allah menakdirkan saya yang lain. Saya terkena sakit, terkena anugerah yang luar biasa dari Allah gitu ya. Nah, pada saat itu ya teman-teman, saya mulai merasa cepat capek, cepat lelah. Ketika saya beraktivitas sedikit, itu rasanya seperti beraktivitas yang berlebihan gitu ya. Jadi rasa capek ini gampang sekali muncul. Nah, itu saja ketika di aliyah yang saya rasakan. Kemudian ketika saya kelas 3 aliyah, itu saya merasakan seringnya pusing dan juga sering demam gitu ya. Pada saat itu masih diperiksa, saya berada di Tulungagung. Oh ya teman-teman, saya asli dari Tulungagung ya. Pada saat itu saya aliyah masih ada di sana, masih ada di Tulungagung. Jadi saya diperiksa di rumah sakit terdekat dan saya divonis terkena tipes ya, terkena tipes karena memang gejala autoimun lupus ini mirip sekali dengan penyakit yang lainnya, maka dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Nah, pada saat itu saya terkena panas tinggi sampai akhirnya saya harus dilarikan ke puskesmas ya, dan kemudian saya dirujuk ke rumah sakit yang ada di sana. Kemudian saya opnam sekitar 10 hari ya kalau tidak salah, atau 1 mingguan lah. Nah, itu saya keluar dalam kondisi yang dinyatakan membaik. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya demam lagi. Jadi demamnya ini yang sering kambuh dan berkepanjangan gitu ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya orang tua bingung ini lagi kenapa, karena dari kecil itu bisa dibilang jarang sakit gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah saya aliyah gejala yang muncul ya semacam itu tadi aja. Kemudian nih yang lebih parahnya itu gejala ketika awal saya kuliah. Jadi saya masuk di S1, saya kuliah S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi di saat itu saya masuk pada tahun 2016. Saya baru 2 hari di Surabaya, itu langsung terjadi demam tinggi disertai seluruh badan itu sakit semuanya, sendi-sendi itu sakit semuanya. Kemudian muncullah lebam biru-biru di dalam tubuh saya gitu ya. Nah, di tubuh saya itu muncul biru-biru, saya kaget, ini kenapa kok ada biru-biru gitu ya. Nah, pada saat itu saya sedang aktif-aktifnya menjadi mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saya sambil bekerja karena pada saya masuk saya belum mendapatkan beasiswa. Saya baru mendapatkan beasiswa itu ketika saya memasuki semester 2 gitu ya teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, pada saat tahun 2016 itu gejala yang saya alami itu semakin bertambah. Nah, yang awalnya tadi ketika aliyah saya hanya sakit sendi-sendi, panas, pusing kayak gitu ya. Nah, ketika di kuliah ini awal semester 1 itu saya langsung terserang gejala yang tadi semuanya muncul kembali, ditambah rambut itu cepat rontok gitu ya. Jadi rontoknya itu banyak dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian
tubuh saya itu semakin kurus ya teman-teman. Kalau ini sekarang teman-teman lihat, saya sudah mulai daripada tahun-tahun itu saya sudah jauh lebih naik gitu ya. Pada saat itu berat badan saya terus turun. Dari yang Alia itu, mungkin kalau ada teman-teman di sini nanti yang menonton ya, dulu tahu ketika saya Alia mungkin akan sedikit kaget dengan perubahan yang ada pada saat ini. Dulu saya mencapai 70-an ya, karena saya tinggi ya, saya 170-an tingginya dengan berat badan 70-an ya, pernah mencapai 70-an. Nah, itu saya masuk kuliah di S1 itu masih tinggi, berat badan saya masih lebih gitu ya, masih 73. Nah, ketika saya sakit yang pertama, saya masuk opnam di RS. Nah, itu saya mengalami demam tinggi, kemudian saya capek luar biasa, padahal nggak ngapa-ngapain gitu, udah capek gitu ya. Nah, kemudian saya juga ini pusing, buat jalan itu sulit gitu ya, di sambil rambut rontok. Dan yang terakhir yang membuat saya terkejut adalah saya sempat muntah darah gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya saya sama teman-teman, saya mengucapkan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya, terutama teman-teman aku ketika S1 yang sudah banyak membantu. Saya tidak akan pernah lupa akan kebaikan kalian. Mudah-mudahan Allah yang balas ya. Amin ya robbal alamin. Nah, oke, lanjut cerita. Jadi pada saat itu dilarikan ke RSI dan di sana ditangani oleh dokter dan saya dirawat, tapi masih divonis dengan sakit sakit lambung sama sakit tipes gitu ya. Nah, akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu, bukannya semakin sembuh, membaik, saya justru sering mengalami gejala gitu ya. Gejala itu semakin nampak pada diri saya. Jadi gejala yang awalnya ringan itu menjadi semakin berat gitu ya. Sampai saya akhirnya kesulitan untuk beraktivitas, padahal saya masih menjadi mahasiswa aktif ya saat itu. Nah, kemudian pada bulan November tanggal 25 tahun 2016 itu puncak di mana saya menyatakan kepada dokter saya bahwa saya sudah tidak kuat lagi karena saya jalan itu kesulitan, saya sudah berat badannya terus berkurang gitu ya. Kemudian semakin banyak lebam-lebam yang ada dalam tubuh saya. Kemudian saat saya drop itu saya berganti ke RSI. Alhamdulillah di sana ketemu salah satu dokter yang sangat baik. Kemudian disitulah saya dirawat. Tapi masih belum ketahuan ya sakitnya apa, karena memang untuk mendiagnosa lupus itu tidak mudah gitu ya. Dan disitulah akhirnya salah satu dokter yang merawat saya itu curiga. Nah, ini anak jangan-jangan punya penyakit autoimun gitu ya. Karena sakitnya ini memang mirip seperti sakit yang lain. Nah, jadi ketika diobatin sembuh sebentar, itu kambuh lagi, dan kambuhnya itu lebih parah daripada sebelumnya. Nah, itu yang tadinya saya bisa jalan, Masya Allah ya, kemudian tiba-tiba saya sulit jalan, kemudian saya nggak bisa makan itu kembali semuanya, kemudian saya sering muntah darah, sering lebam-lebam di tangan, kemudian juga di badan, dan semuanya. Nah, itu semakin banyak lebam dan saya semakin kurus gitu ya teman-teman. Dan kemudian saya juga ada sariawan saat itu yang berkepanjangan, dan sampai sariawan itu membuat saya tidak bisa makan gitu ya, karena nyampe ke keluar bibir ini semuanya itu bengkak, dan semuanya benar-benar sariawan yang sangat banyak gitu ya. Saya tidak bisa menghitung jumlahnya berapa, tapi saya sudah kesulitan masuk makanan sehingga saya harus diinfus. Nah, itu akhirnya salah satu dokter itu curiga, Mbak jangan-jangan punya sakit autoimun. Nah, saya pada saat itu masih tidak tahu apa itu autoimun. Nah, saya masih buta, masih awam. Akhirnya saya dirujuklah ke salah satu rumah sakit ternama di Surabaya untuk memastikan apakah saya benar sakit autoimun apa tidak gitu ya. Akhirnya saya dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ini adalah rumah sakit pusat yang ada di Surabaya. Di sana saya diperiksa secara intens gitu ya. Kemudian saya diobservasi dan lain sebagainya selama kurang lebih 3 bulan. Mulai dari gejala yang muncul, kemudian juga pertama saya dites anates ya saat itu untuk mengetahui imunologi saya. Yang saya ingat imunologi saya, seorang perempuan itu maksimal 50 dan rentannya adalah 60 ya per DL. Apa sih? Saya lupa namanya. Hasil ceknya sudah nggak tahu kemana ya, sudah hilang, ke bawah banjir. Nah, di situ akhirnya saya dinyatakan positif autoimun karena imun saya terlalu tinggi gitu ya, terlalu aktif, jauh di atas rata-rata. Saya yang seharusnya saat itu 50 per apa gitu ya, saya lupa satuannya ini apa. Satuan apa ya? Namanya, ya itulah saya lupa namanya. Nah, itu seharusnya 50 rentan 60. Nah, saya nyampe 370 imunologi saya. Nah, disinilah dokter menyatakan bahwa saya positif autoimun gitu ya. Kemudian saya masih dites lagi karena ini tidak bisa BPJS ya saat itu. Kalau sekarang saya kurang tahu bisa apa tidak. Nah, itu saya harus menjalani pemeriksaan ana profile dan ana if ya, untuk memastikan serangan apa saja yang ada dalam diri saya dan apa saja yang terserang dalam tubuh saya, baik dari organ ataupun dari sisi sel-sel yang ada dalam tubuh saya. Nah,
Pada saat itu ya teman-teman, saya mahasiswa aktif semester 2. Kalau dipertanyakan bagaimana Kak kuliahnya saat itu, Masya Allah, Alhamdulillah, saya diberikan anugerah ya. Kalau saya sebutnya adalah sebagai anugerah, bukan sebagai musibah ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena saya merasa sangat bersyukur sekali diberikan anugerah dari Allah yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan ini semua. Nah, itu justru mengajarkan saya apa arti sebuah perjuangan, apa arti sebuah pengorbanan, apa arti dari sebuah rasa ikhlas gitu ya teman-teman. Nah, saya pada saat itu ketika saya divonis autoimun dengan jenis SLE, Systemic Lupus Erythematosus, yang saat itu saya harus benar-benar bisa menerima dengan ikhlas bahwa saya mengalami gangguan-gangguan pada beberapa organ tubuh, kemudian juga sel-sel tubuh termasuk darah, sel darah, trombosit, dan juga HB yang kerap rendah, dan kemudian ada gangguan juga pada beberapa jaringan yang lainnya. Pada saat itu kejadian saya drop yang benar-benar saya kesulitan untuk berjalan. Yang tadi saya bisa ikut kegiatan, berbagai kegiatan, kalau di aliyah ikut pramuka dan lain sebagainya itu masih kuat. Nah, ini tiba-tiba saya mendadak sangat kurus dan untuk jalan saja itu kesulitan gitu ya teman-teman. Nah, di situ saya juga setiap hari itu merasakan sakit yang luar biasa. Saya lemes dan ya pokoknya kalau teman-teman tahu bagaimana autoimun lupus gitu ya, Systemic Lupus Erythematosus ini memang merupakan salah satu penyakit yang menakutkan gitu ya bagi saya pada saat itu ya. Saya saat itu masih belum bisa menerima kondisi diri saya. Ketika ada orang lain bilang saya ini sakit, saya selalu menafikan itu semua. Ya, jadi saya tidak terima dikatakan sebagai orang sakit gitu ya. Saya bilang saya tidak sakit, saya sehat, saya tidak butuh berobat. Itu yang membuat saya akhirnya justru tambah parah gitu ya. Saya tidak nurut dengan dokter ya. Saat itu saya lagi kondisi pikiran lagi kacau, saya belum bisa menerima. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menerima apapun kondisi saya gitu ya. Nah, pada saat itu saya kuliahnya ini cukup kewalahan ya teman-teman. Saya sedang menjadi mahasiswa aktif, sering bertanya, kenapa sih saya harus dikasih sakit di saat saya sedang kuliah? Padahal keinginan saya, harapan besar saya, cita-cita saya adalah bisa kuliah dengan semaksimal mungkin. Saya ingin memanfaatkan waktu kuliah ini untuk menuntut ilmu yang benar-benar yang bersungguh-sungguh gitu ya. Jadi saya tidak mau ada ujian sakit. Pada saat itu saya berpikirnya begitu. Padahal Masya Allah yang namanya ujian itu ya teman-teman, Allah memberikan kita anugerah itu, memberikan ujian itu karena Allah sayang sama kita. Nah tapi saat itu memang kondisi mental saya yang masih terguncang gitu ya. Bukan terguncang ya, istilahnya lagi down banget gitu ya. Jadi saat itu belum bisa menerima bahwa saya ini terkena lupus gitu ya. Nah akhirnya saya semester 2 itu sudah dapat beasiswa ya. Ketika mau masuk semester 2 itu sudah dapat beasiswa. Dan di pertengahan kuliah saya cukup berantakan ya teman-teman di semester 2. Sehingga nilai saya jatuh sejatuh-jatuhnya dan saya harus mempertahankan beasiswa itu dengan cara yang lain. Sehingga saya mendaftar beasiswa yang lain tapi ditolak gitu ya. Memang mungkin belum rezekinya, enggak apa-apa. Nah, saat semester 2 ini memang Masya Allah saya selalu istilahnya mengejar kuliah. Saya mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik itu tugas presentasi, tugas UTS, tugas UAS, itu semuanya kebanyakan saya kerjakan di rumah sakit sambil saya rawat intensif gitu ya. Karena memang untuk ke kampus itu cukup kesulitan ya teman-teman. Saya menghabiskan waktu ini di rumah sakit gitu ya. Dan saya berusaha, pokoknya saya tidak boleh sampai cuti, karena saya tidak ingin cuti ya saat itu. Saya ingin mengejar kuliah ini sebaik-baik mungkin, walaupun kondisi saya memang kurang memungkinkan untuk kemana-mana saat itu. Dan alhamdulillah, dosen-dosen bisa memaklumi, saya diperbolehkan dan diberikan izin untuk mengerjakan tugas-tugas untuk, untuk menyesuaikan dengan perkuliahan yang ada, walaupun saya jarak jauh ya, kuliah jarak jauh, KJJ itu ya, ada di rumah sakit. Nah itu alhamdulillah saya tidak sampai cuti di semester 2, walaupun memang ada penurunan nilai dan semuanya, termasuk rekrut akademik non-akademik turun, sedangkan saya itu adalah amanah yang dititipkan oleh pihak beasiswa kepada saya. Tapi saat itu saya masih belum bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baik mungkin karena kondisi kesehatan saya yang memang lagi drop gitu ya. Nah, tapi di sini saya selalu yakin bahwa Allah memberikan ujian ini karena ada maksudnya, ada tujuannya, ingin memberikan saya pelajaran dan membentuk pribadi saya untuk lebih kuat lagi ke depannya dalam menerima atau menghadapi bahkan melewati ujian-ujian yang lain gitu ya teman-teman. Jadi saya selalu menguatkan diri saya bahwa aku pasti bisa melewati semua ini. Allah sayang sama aku sehingga Allah berikan ujian ini yang tidak bisa, mungkin tidak semuanya bisa mendapatkan ini semua, bisa mendapatkan ujian tentang sakit lupus yang memang Masya Allah luar biasa, yang awalnya punya rambut, tiba-tiba rambutnya botak semuanya. Pernah saya ada pada kondisi tidak punya rambut ya, karena rontok, sama sekali tidak punya rambut gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa tumbuh lagi. Nah,
Kemudian itu perjalanan saya di semester 2 ya teman-teman. Saya sering muntah darah dan lain sebagainya. Tapi di sini alhamdulillah walaupun saya terkena lupus tapi bukan berarti harapan ikut pupus. Nah, itu yang selalu saya tanamkan pada diri saya. Apapun kondisi saya, dimanapun saya berada, saya harus tetap semangat menuntut ilmu. Karena saat itu posisi saya adalah sebagai mahasiswi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi tidak ada alasan untuk menyerah, tidak ada alasan untuk putus kuliah. Tidak ada alasan untuk tidak berjuang, karena semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan masa depannya, untuk memperjuangkan apa yang ada di depan mata gitu ya teman-teman. Karena saya yakin dengan orang bijak mengajari saya bahwa di mana ada keinginan, disitulah pasti ada jalan. Di mana ada tekad, halangan, dan rintangan apapun tak akan pernah menjadi penghalang kesuksesan kita menjelang. Dan itu yang selalu saya ingat ya teman-teman, ketika saya sakit, itu selalu saya tanamkan pada diri saya, dan sampai akhirnya alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan masa studi selama semester 2 di S1 gitu ya. Nah, kemudian memasuki semester 3 di S1, apakah perjalanannya tetap sama? Nah, di situ masih tidak jauh berbeda. Nah, saya masih belum bisa sepenuhnya menerima diri saya sebagai seorang odapus. Saya masih menolak ketika dibilang orang sakit. Bahkan saya berbicara kepada orang-orang yang istilahnya bilang saya sakit, bahwa jangan anggap saya sebagai anak yang sakit, jangan anggap saya sebagai orang yang sakit, saya sehat dan saya bisa gitu. Nah, ternyata itu semuanya tidak bisa membuat saya lebih baik dengan pikiran-pikiran seperti itu ya teman-teman. Kita memang harus ikhlas menerima diri kita, apapun kondisi diri kita, dan kita harus berdamai gitu ya. Nah, akhirnya di situ alhamdulillah dinasehatin oleh Bapak Ibu dosen, semuanya menasehati saya, menyemangati saya, mensupport, kemudian juga teman-teman alhamdulillah mensupport semuanya, dan juga para dokter yang ada di rumah sakit baik di RSI ataupun RSUD Dr. Sutomo itu sangat mensupport saya untuk untuk menjadi orang yang lebih kuat dengan sakit yang ada gitu ya. Nah, ketika di semester 3, perjalanan masih sama, saya masih sering keluar masuk rumah sakit karena HB saya yang biasanya rendah. Kemudian saya sering mengalami sakit di bagian perut kiri. Ya, kiri atau kanan ya waktu itu ya. Pokoknya saya sering mengalami sakit di bagian perut di samping ya. Di samping, awalnya itu kalau tidak salah kiri, terus kemudian kanan gitu ya. Nah, itu ternyata urin saya itu plus ya, positif atau dengan gangguan pada ginjal, dan alhamdulillah sekarang udah normal, alhamdulillah sekali, masya Allah, luar biasa. Tapi pada saat itu saya sering mengalami kesakitan yang luar biasa. Selain sakit yang ada di perut samping, itu juga saya sering pusing yang luar biasa, jadi kepala ini kayak mau pecah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian aktivitas sedikit saya juga masih sering ngedrop, tapi di situ saya selalu memaksakan ya. Nah, ini entah baik atau buruknya. Ini dalam kondisi apapun saya selalu memaksakan apa yang ingin saya lakukan gitu ya. Jadi kondisinya misalnya lagi sulit jalan, tapi saya harus mencapai apa yang saya inginkan. Nah, karena tipikal orang yang ambisiusnya tinggi terhadap sesuatu yang diinginkan gitu ya teman-teman. Termasuk terutama saat itu yang menjadi prioritas saya adalah perkuliahan saya tidak ingin ketinggalan sedikit pun. Nah, saya harus belajar juga di luar perkuliahan, harus tetap belajar, harus tetap semangat, mengerjakan tugas-tugasnya, diskusi, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan dalam kondisi apapun, termasuk ketika saya berbaring di rumah sakit, pakai oksigen, itu saya tetap menyempatkan untuk membaca, belajar, ya, untuk tetap tidak sampai, pokoknya nggak boleh sampai ketinggalan materi apapun gitu ya. Karena saya notabene yang dulu fokusnya itu di IAT, kemudian saya ke hadis gitu ya, jadi saya harus banyak-banyak belajar lagi. Nah, kemudian disinilah semester 3 ini akhirnya bisa terlampaui, alhamdulillah, walaupun ya perjalanan masih tidak jauh berbeda, masih keluar masuk rumah sakit, tapi tidak separah ketika saya semester 2 gitu ya teman-teman. Jadi ketika semester 2 itu memang benar-benar Masya Allah sekali, saya sempat berbulan-bulan di rumah sakit, dan alhamdulillah saya mengerjakan tugas itu di rumah sakit. Tapi ketika semester 3 itu alhamdulillah saya bisa lebih banyak ke kampus daripada semester sebelumnya. Dan disitulah akhirnya saya keterima lagi di beasiswa yang sebelumnya karena masih diberikan kesempatan untuk saya. Alhamdulillah saya masuk di situ. Nah, kemudian selesailah semester 3 ini, alhamdulillah tidak ada mata kuliah yang mengulang ya, alhamdulillah sekali. Dan kemudian memasuki semester 4. Nah, ini semester 4 ini saya mengalami guncangan yang menurut saya itu sangat berat untuk saya lakukan ya pada saat itu. Kenapa? Karena saat itu saya ada serangan baru, lupusnya waktu itu menyerang hormon ya. Kalau teman-teman tahu bagaimana menyerang hormon kewanitaan, nah di situ akhirnya haid saya yang tidak teratur kembali tidak teratur seperti sebelumnya, pernah juga kayak gitu, tapi sudah membaik, kemudian ini terjadi lagi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu juga beberapa hal lain yang terserang, jantung saya itu sering sesak nafas dan lain sebagainya. Dan kemarin terakhir saya melakukan kembali ekokardiografi, nah, kalau tidak salah itu namanya. Nah, itu pada saat itu saya down lagi,
apa ya, istilahnya saya kaget gitu ya teman-teman. Jadi yang awalnya dulunya saya ini secara fisik itu alhamdulillah bisa dibilang kuat gitu ya, tapi tiba-tiba saya harus mengalami kondisi yang perubahannya sangat cepat gitu ya teman-teman. Dan disinilah berat badan saya semakin turun, bahkan turunnya ini jauh lebih daripada lebih turun daripada sebelumnya gitu ya. Dari sini yang akhirnya membuat saya kritis, yang membuat saya kritis di rumah sakit, dan alhamdulillah itu semuanya tapi bisa terlampaui gitu ya. Jadi semester 4 ini kuliah saya kembali bisa dibilang cukup menguras energi, menguras pikiran, dan juga menguras tenaga gitu ya. Saya ya pokoknya penelitian yang diwajibkan itu semuanya gagal total, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan semester 4 ini tanpa ada mata kuliah yang mengulang, meskipun apa ya istilahnya ya, asalkan tidak ada yang mengulang itu saja sudah alhamdulillah pada saat itu. Nah, tapi saya ada merasa kurang puas ya di semester 4 ini karena saya terkendala dalam belajarnya. Pada saat itu saya merasa kurang puas karena saya ketika belajar itu waktunya jadi berkurang gitu ya. Kalau kita sehat belajar kita bisa bebas, dalam artian kita bisa lebih banyak waktu untuk belajar, tapi saat itu justru saya lebih banyak waktu terbaring lemah gitu ya di rumah sakit. Maka waktu belajar ini akan sangat berkurang. Waktu untuk membaca, saya suka dengan meneliti dan membaca, walaupun membacanya dengan metode yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di semester 4 ini akhirnya bisa terlampaui. Tapi saya ini ya, semuanya mengalami penurunan lagi dari akademik non akademik, yang akhirnya saya harus mencari beasiswa yang lain. Dan di semester 5 alhamdulillah saya tertolong dengan beasiswa semester 5 ya, beasiswa Basnas Jatim, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak beasiswa Basnas Jatim yang sudah membantu saya pada saat itu. Nah, akhirnya kemudian alhamdulillah semester 4 terlampaui, dan nah di semester 5 ini teman-teman awal dari perubahan saya. Yang awalnya tadi saya masih cemas ketika divonis sakit A, sakit B, nyerang A, nyerang B. Nah, ini pikiran ini seperti menolak ya, hati kecil saya menolak. Saya tidak mau sakit itu, dan saya tidak mau dibilang sakit. Apalagi menyerang organ atau sel-sel yang lain, saya tidak mau itu semua. Nah, akhirnya di semester 5 ini saya menyadari teman-teman, bahwa ini adalah anugerah yang harus diterima dengan ikhlas, bukan dilawan ya. Yang saya alami ya, mungkin beda orang beda pengalaman ya, yang saya alamin ketika saya sakit lupus ini, istilahnya bahwa semakin saya melawan sakit dan kondisi saya, justru di situ saya semakin parah gitu ya teman-teman. Saya cemas, kemudian saya ketakutan, nanti takut begini gimana, nanti takut begitu. Nah, akhirnya kejadian betul. Seperti yang pepatah katakan ya, orang bijak mengatakan, mengajari saya pada saat itu, apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi pada diri kita. Nah, di semester 5 inilah bulan Januari ya, tahun 2019 ya, seingat saya. 2019 atau 2000 berapa ya, pokoknya saya masuk semester 5, saya di situ ingin membuka lembaran baru gitu ya teman-teman. Yang Masya Allah, alhamdulillah di situ yang saya ubah pertama itu adalah mindsetnya bukan saya menolak untuk sakit, saya justru harus menerima bahwa saya ini memang sakit. Oke, enggak apa-apa, it's okay, saya sakit, kemudian kondisi saya seperti ini. Saat itu belum menunjukkan perubahan yang signifikan, tapi saya ingin merubah mindset saya dulu, bahwa ketika saya dalam kondisi seperti ini, saya tidak boleh menolak takdir yang Allah berikan, saya tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah kenapa memberi ujian saya. Nah, itu saya hindari pada saat itu. Kemudian saya memutuskan semester 5 itu membuka lembaran baru. Nah, menjadi diri saya yang baru, menjadi pribadi yang baru dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya masih terbelenggu dengan belum bisa menerima kondisi diri sendiri, pada saat membuka lembaran baru, saya berusaha sekuat tenaga ya teman-teman untuk bisa lebih ikhlas menerima bahwa oh iya enggak apa-apa saya sakit, dan saya memutuskan siap mendengarkan apapun yang dokter arahkan, apapun yang keluar hasil setiap pemeriksaannya, karena saya masih intens pemeriksaan per bulannya. Nah, apapun yang akan terjadi saya harus siap untuk menerima dan ikhlas menjalaninya. Itu yang akhirnya alhamdulillah dari situlah perubahan sangat dahsyat, Masya Allah, alhamdulillah sekali. Saya tidak menyangka perubahannya bisa secepat itu ya teman-teman. Nah, ini kalau saya katakan di luar akal sehat saya ya, saya sudah tidak bisa memikirkan bahwa saya bisa untuk perubahannya sangat cepat. Yang awalnya tadi saya fungsi ginjalnya turun jauh, kemudian jantung, kemudian juga terkena istilahnya SPOT, SPGT, SPOT kalau di laborat itu semuanya sering tidak normal. Nah, ketika saya merubah mindset dan berhasil membentuk mindset yang baru, dan alhamdulillah di situ teman-teman semuanya, Masya Allah ya. Kalau di sini saya ingat betapa Allah sayang kepada saya, betapa Allah menunjukkan kuasanya kepada saya dan kepada kita semuanya, bahwa pada saat itu alhamdulillah perlahan semuanya membaik.
Ginjal saya perlahan-lahan membaik, mulai stabil. Jantung saya alhamdulillah membaik. Kemudian juga lebam-lebamnya sudah tidak sering muncul lagi. Kemudian juga sariawannya sudah tidak ada lagi. Dan HB saya sudah mulai normal ya. Alhamdulillah, di situ memang masya Allah luar biasa. Dan di situ saya selalu menanamkan positive thinking. Misalnya sekarang hasil pemeriksaan saya kurang baik, oke, enggak apa-apa, besok hasil pemeriksaan saya bulan depan sudah baik. Dan alhamdulillah itu benar-benar terjadi. Yang bulan ini kurang baik, bulan depan itu semuanya baik, tidak ada kurang suatu apapun. HB normal, SPOT, SPGT, mohon maaf kalau salah pengucapan ya, saya kurang begitu hafal. Nah, SPGT itu semuanya normal, urin semuanya normal, albumin semuanya normal, kalsium semuanya normal. Alhamdulillah, masya Allah ya, luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa perubahan ini sangat cepat gitu ya teman-teman. Yang awalnya ini kondisi saya seperti ini, tapi alhamdulillah dengan bimbingan orang-orang hebat yang ada di balik perjuangan saya, orang tua dan keluarga semuanya, bapak ibu guru, bapak ibu dosen, semuanya lah pokoknya teman-teman. Alhamdulillah saya berhasil menjadi diri saya yang baru dengan menerima kondisi saya, dan saya tidak lagi melawan sakit saya. Saya waktu itu dipertemukan oleh salah satu teman saya, namanya Muhammad Rois. Saya terima kasih kepada Muhammad Rois ya, teman satu kelas, itu dengan Prof. Soleh, salah satu guru besar UINSA. Saya dipertemukan dan mendapatkan nasihat yang luar biasa dari beliau, yang akhirnya membuat saya untuk memutuskan bahwa mulai sekarang saya tidak akan lagi berdoa minta kesembuhan, tapi saya akan berdoa minta keikhlasan atas semua yang Allah berikan kepada saya, karena keikhlasan itulah yang akan menjadi jalan untuk kesembuhan. Nah, dan nasihat dari Prof. Soleh bahwa ketika kita ikhlas dengan suatu hal yang Allah berikan, baik itu suka ataupun duka, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan membawa kita ke yang lebih baik lagi. Dan disitulah alhamdulillah saya sudah, intinya saya menata hati bahwa oke, enggak apa-apa, saya sakit, tapi saya harus semangat. Apapun kondisi yang ada, saya ikhlas, saya terima, tapi tidak boleh putus semangat. Nah, disitulah akhirnya justru lebih semangat daripada sebelumnya. Dan alhamdulillah semester 5 terlampaui dengan lebih baik daripada sebelumnya. Saya masuk rumah sakitnya mungkin satu semester itu hanya 3, 4, atau 5 kali pada saat itu. Nah, ini kan alhamdulillah daripada sebelumnya ya. Dan akhirnya di semester 6 ini masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah banget, semester 6 ini kondisi saya semakin baik, semakin menunjukkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Alhamdulillah HB saya walaupun ya sempat di tengah-tengah itu naik turun, tapi tidak separah yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Dan kulit-kulit saya yang awalnya itu lebam-lebam, alhamdulillah pada saat itu sudah tidak lebam lagi. Asalkan ya dengan catatan sampai sekarang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Kalau terkena sinar matahari secara langsung, saya masih pusing dan lebam-lebam di kulit saya dan memunculkan kemerah-merahan pada di sini ya biasanya. Nah, dan juga saya tidak boleh kecapean. Makanya kenapa saya sekarang bekerja dari rumah kebanyakan gitu ya teman-teman. Nah, dan semester 6 ya kembali, mohon maaf ya kalau ceritanya ini buletisasi ya, karena saya masih belajar, belum terbiasa ini menghadapi kamera. Biasanya cerita itu ke orang yang tidak direkod seperti ini, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman di luar sana yang mudah-mudahan bisa mengambil sisi positif dari apa yang saya ceritakan, yang saya sharingkan ini, dan lebih semangat dari saya. Ketika kondisi kita sedang kurang baik, kita harus semangat. Oke teman-teman ya. Nah, ketika semester 6 ini alhamdulillah bisa terlampaui dengan baik, dan alhamdulillah diterima kembali di beasiswa yang sama ya, dan saya harus mempertahankan itu, dan alhamdulillah berhasil bertahan di semester 6 dan terakhir nih di S1 semester 7. Dimana pada saat itu saya menghadapi skripsi semester 7 ya, saya mengambilnya lapangan. Apa yang saya ambil, skripsi yang saya ambil berkaitan tentang hadis dan medis. Nah, itu ide itu muncul dari sakit yang saya alamin. Saya ingin berbagi dan kemudian ingin menjadikannya sebuah penelitian, terutama bagi orang-orang yang mengalami kondisi seperti saya. Nanti kalau teman-teman mau baca, tapi mohon maaf jelek kalau jelek ya. Tapi intinya itu berasal atau berangkat dari apa yang saya alami, sakit yang saya alami, lupus yang menyerang hormon gitu ya. Nah, oke, teman-teman, di semester 7 ini ketika skripsi ya, Masya Allah, karena ini saya harus banyak keluar lapangan dan matahari langsung kena ke saya. Pada saat itu saya cukup kondisinya lemah gitu ya. Walaupun tidak seperti sebelumnya, tapi kembali sedikit lemah lagi, lemes dan lain sebagainya. Muncul lagi lebam-lebam karena saya sering terkena matahari, saya sering keluar untuk penelitian, tapi di situ tidak membuat saya turun semangatnya. Nah, apapun kondisi saya harus semangat untuk menyelesaikan tesis untuk menyelesaikan skripsi ini. Nah, dan di situ saya masih ada mata kuliah ya teman-teman, semester 7 itu masih ada mata kuliah dan ditambah ada skripsi. Nah, alhamdulillah singkat cerita, dengan perjuangan saya atas
kuasa Allah akhirnya bisa menyelesaikan studi selama sarjana, tepatnya 3,5 tahun di tahun 2020 awal. Saya sidang tahun 2019 bulan Desember dan wisuda tahun 2020 pada bulan Januari tanggal 25. Sampai masih ingat ya tanggal-tanggalnya, karena memang momen-momen itu adalah momen yang sangat luar biasa bagi saya dengan perjuangan yang tidaklah mudah. Ya, saya berasal dari anak orang yang notabene bukan orang kaya, saya merantau sendirian dan saya terkena sakit. Jadi teman-teman bisa bayangkan tuh gimana. Saya perempuan, ya, saya seorang perempuan yang kemudian tiba-tiba merantau ke daerah yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, apalagi di situ diuji dengan sebuah sakit yang luar biasa, yaitu sakit lupus, dan harus survive gitu ya. Dan alhamdulillah bisa dibilang survive atau belum ya, tapi alhamdulillah sudah melewati semua itu. Nah, sehingga di S1 bisa selesai tepat waktu ya, alhamdulillah. Dan oke, ya segitu dulu ya teman-teman untuk di sesi yang pertama. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya karena ini kayaknya terlalu panjang ya. Di video berikutnya, setelah saya S1, ini saya S2, dan di S2 itu juga mengalami banyak tantangan yang berliku sebagai seorang odapus gitu ya teman-teman. Sebelum itu, tapi nanti saya akan bercerita dulu bagaimana kondisi saya, bagaimana aktivitas saya sehari-hari selain di perkuliahan sebagai seorang odapus gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa tonton video ini dan share sebanyak-banyaknya, jangan lupa like ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan kisah saya dan cerita pengalaman saya sebagai seorang odapus yang nanti akan berlanjut dengan kisah saya yang sekarang ini. Sekarang ini saya juga masih sebagai odapus ya, orang dengan lupus yang bolak-balik ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah sudah bisa berdamai, mental dan hati sudah lebih siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam diri saya. Oke, sekian, terima kasih semuanya, dan mohon maaf kalau ceritanya belepotan, karena saya baru belajar untuk ngomong di depan kamera. Dan jangan lupa support terus, supaya bisa lebih baik dalam, apa ya, istilahnya, public speakingnya yang masih acak adul, ceritanya masih bulat kesana kesini, saya mohon maaf. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.